Database Management System atau DBMS, konsep entitas, terminologi, entity, atribut, data value atau nilai, isi data, record atau tuple, file. Entity itu adalah orang, tempat, kejadian atau konsep yang informasinya direkam. Contohnya itu entity pada rumah sakit, pasien, dokter, obat, kamar. Entity pada universitas, mahasiswa, dosen, mata kuliah, buku. Atribut. Setiap entity mempunyai atribut. Atribut itu adalah sebutan untuk mewakili suatu entity. Contohnya itu seorang siswa dapat melihat atributnya, misalnya nama, nomor siswa, alamat, nama orang tua, dan hobi. Atribut data, elemen data file, data item. Seperti contoh di sini, atribut name, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, IPK. Data value atau nilai isi data. Data value adalah data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data elemen atau atribut. Contohnya, atribut nama mahasiswa menunjukkan tempat di mana informasi nama mahasiswa itu disimpan. Data value adalah Adi, Arif, Budi merupakan isi data dari atribut nama MHS tersebut. Seperti contoh di sini, atribut name yang berisi angka-angka 6720100001. Nama mahasiswanya adalah Adi, tanggal lahirnya 1 Januari 1995. Alamat mahasiswanya di Solo, IPK 3,01 dan selanjutnya. Record atau tuple. Record atau tuple adalah kumpulan elemen-elemen yang sering berkaitan menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap. Satu record mewakili satu data atau informasi tentang sesuatu dari sebuah objek, misalnya name, nama MHS, tanggal lahir, alamat mahasiswa, IPK. Satu record terdiri dari file yang saling berhubungan untuk menunjukkan bahwa file tersebut dalam satu pengertian yang lengkap dan direkam dalam satu record. Contohnya, data Adi yang name 67201001, tanggal lahirnya 1 Januari 95, alamatnya Solo, IPK 301 itu record dan sebagainya. File adalah kumpulan record sejenis yang mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama, namun berbeda-beda di data value-nya. Dalam satu file terdapat record yang sejenis, sama besar, sama bentuk, merupakan satu kumpulan entity yang seragam. Database Management System atau DBMS. Database adalah kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara satu file dengan file yang lain sehingga membentuk satu bangunan data untuk menginformasikan satu perusahaan, instansi dalam batasan tertentu. Set program pengelola, satu paket program yang dibuat agar memudahkan dan mengefisienkan pemasukan atau perekaman informasi dan pengambilan atau pembacaan informasi ke dalam database atau file tadi. Database Management System atau DBMS adalah suatu koleksi atau kumpulan data yang saling berrelasi dan satu set program untuk mengakses database, membaca data, mengisi data,
menghapus data, dan melaporkan data. Contoh flowchart di sini. Admin memberikan data ke dokter, variabel dokter, tabel dokter yang berisi variabel dokter ID, spesialis, tabel treatment, variabel date, time, threshold. Database pasien adalah nomor pasien dan nama pasien. Database digunakan untuk mengatasi masalah berikut. Yang pertama adalah redundansi data atau penggandaan data. Yang kedua, inkonsistensi data, kesulitan pengaksesan data, isolasi data untuk standarisasi, multiple user atau banyak pemakai, masalah keamanan, masalah integrasi, masalah data independen atau kebebasan data. Redundansi data atau penggandaan data, jika file-file dan program aplikasi diciptakan oleh programmer yang berbeda pada waktu yang berselang cukup panjang, maka ada beberapa bagian data mengalami penggandaan pada file-file yang berbeda. Contohnya, alamat dan nomor telepon dari pelanggan kita tercatat pada file deposito, juga pada file rekening koran dan juga file nasabah. Penyimpanan di beberapa tempat untuk data yang sama ini disebut sebagai redundansi atau penggandaan data dan mengakibatkan pemborosan ruang penyimpanan dan juga biaya yang untuk mengakses jadi lebih tinggi. Inkonsistensi data. Penyimpanan data yang sama berulang-ulang di beberapa file dapat mengakibatkan juga inkonsistensi atau tidak konsisten. Dan contohnya, bila suatu ketika pelanggan tersebut pindah alamat dan nomor telepon, maka seharusnya ketiga file yang memuat data tersebut harus diubah atau diupdate. Bila salah satu saja dari file yang mengandung data tersebut terlewat di update, maka terjadilah tidak konsisten tadi. Kesulitan pengaksesan data. Pada suatu saat dibutuhkan untuk mencetak data siapa saja pelanggan yang berada di kode pos 5071113, padahal belum tersedia program yang telah ditulis untuk mengeluarkan data tersebut, maka kesulitan tersebut timbul dan penyelesaian untuk itu adalah ke arah DBMS yang mampu mengambil data secara langsung dengan bahasa yang familiar dan mudah digunakan atau user friendly. Multiple user atau banyak pemakai. Salah satu alasan mengapa database dibangun karena nantinya data tersebut digunakan oleh banyak orang dalam waktu yang berbeda dimanapun, diakses oleh program yang sama tapi berbeda orang dan waktu. Dalam rangka mempercepat semua daya guna sistem dan mendapat responsi waktu yang cepat, beberapa sistem mengizinkan banyak pemakai untuk mengupdate data secara simultan. Masalah keamanan atau security. Tidak setiap pemakai sistem database diperbolehkan untuk mengakses semua data. Misalkan data mengenai gaji pegawai hanya boleh dibuka oleh bagian keuangan dan personalia, tidak diperkenankan bagian gudang membaca dan mengubahnya. Keamanan ini dapat diatur lewat program aplikasi yang dibuat oleh pemrogram dengan menggunakan password user level untuk setiap pengaksesan data. Masalah integrasi atau kesatuan. Database berisi file-file yang berkaitan.
Masalah utamanya adalah bagaimana kaitan antara file tersebut terjadi. Meskipun kita mengetahui bahwa file A berkaitan dengan file B, namun secara teknis maka ada file kunci yang mengaitkan kedua file tersebut. Masalah data independen atau kebebasan data. Bagaimana kita mampu menciptakan di mana antara program aplikasi dan database pada keadaan terpisah, sehingga perintah-perintah dalam paket DBMS bebas terhadap database. Namun perlu pula dipikirkan bagaimana bila ada syarat terhadap database yang ada. Misalnya, syarat pengambilan uang tabungan bank adalah harus disisihkan paling minimal Rp25.000. Syarat ini tentu dimasukkan dalam database yang dibangun saja. Namun, bagaimanakah bila suatu ketika syarat itu telah bergeser dari syarat Rp25.000 menjadi Rp50.000? Di sini, program aplikasi dan database yang telah dibangun haruslah diubah atau diupdate, dan ini menunjukkan ketidakbebasan program yang dibuat terhadap database. Abstraksi data. Abstraksi data adalah sistem yang sesungguhnya tentang teknis bagaimana data disimpan dan dipelihara, seakan-akan disembunyikan kerumitannya dan kemudian diungkapkan dalam bahasa dan gambar yang mudah dimengerti oleh orang awam atau umum. Abstraksi data. Yang pertama, level fisik, level abstraksi paling rendah yang menggambarkan bagaimana data disimpan dalam kondisi sebenarnya. Yang kedua adalah level konseptual, level abstraksi data level lebih tinggi yang menggambarkan data apa yang disimpan dalam database dan hubungan relasi yang terjadi antara data. Yang ketiga adalah level pandangan pemakai atau view level. Level abstraksi tertinggi yang menggambarkan hanya satu bagian dari keseluruhan database. Paket bahasa SQL. Paket bahasa SQL. Yang pertama adalah data manipulasi language atau DML. Yang terdiri dari select, insert, update, delete, merge. Yang kedua adalah data definition language atau DDL, yang terdiri dari create, alter, drop, rename, truncate, comment. Yang ketiga adalah data control language atau DCL, yang terdiri dari grant, revoke. Yang keempat adalah transaksi control, yang terdiri dari commit, rollback, dan save point. Data manipulation language atau DML adalah bahasa yang memperbolehkan pemakai untuk akses atau manipulasi data yang telah diorganisasikan sebelumnya di dalam database. Dengan DML berarti akan yang pertama mengambil informasi yang tersimpan di database, yang kedua menyisipkan informasi baru ke database, yang ketiga menghapus informasi dari database. Secara dasar ada dua tip DML. Yang pertama adalah prosedural, adalah membutuhkan pemakai untuk mengspesifikasikan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Yang kedua adalah non-prosedural, membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Paket bahasa prosedural DML adalah DBase 3, VBase, sedang non-procedural DML adalah SQL,
QBE atau Query by Example. Query adalah pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi, merupakan bagian DML yang untuk pengambilan informasi disebut query language. Contohnya adalah select kali from nama tabelnya yang akan diambil. Yang kedua adalah insert into nama tabel value nilai yang ada di dalam tabel. Itu untuk memasukkan data-data atau nilai ke dalam database. Yang ketiga adalah update nama tabel, set nilai baru word kondisi, itu untuk mengupdate nama tabel ke nilai yang baru. Yang keempat adalah delete nama tabel word kondisi, untuk menghapus variabel di dalam tabel. Data Definition Language atau DDL. DDL adalah bahasa khusus untuk mendefinisikan pola atau skema database. Satu set perintah dalam DDL yang menspesifikasikan suatu terapan yang rinci dari pola database yang biasanya tersembunyi dari user atau pemakai. Perintah dalam DDL adalah create, modify report, modify structure. Pengguna database itu ada 3. Yang pertama adalah database manager, yang kedua adalah database administrator, yang ketiga adalah database user atau pemakai. Yang pertama, database manager adalah satu modul program yang menyediakan interface antara penyimpanan data low level dalam database dengan satu aplikasi program dan query yang diajukan ke sistem. Yang kedua, database administrator adalah orang yang mempunyai kekuasaan sebagai pusat pengontrolan terhadap seluruh sistem, baik data maupun program yang mengakses data. Database user adalah database yang dipakai oleh user. Yang terdiri prosedur dan standar. Lanjut, pemakai database atau database user. Yang pertama ada programmer aplikasi, yang kedua adalah casual user, yang ketiga adalah naive user, yang keempat adalah specialist user. Programmer aplikasi adalah yang berinteraksi dengan sistem lewat DML yang dibuat dengan bahasa C++, C, COBOL, dan lainnya. Program-program yang dibuat disebut sebagai program aplikasi, misalnya untuk perbankan, administrasi, akuntansi, dan lain-lain. Sintak DML berbeda dengan sintak bahasa komputer umumnya. Yang kedua adalah casual user. Casual user adalah pemakai yang telah berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, tetapi memakai bahasa query. Setiap query yang mengajukan ke query processor yang mengambil dari perintah DML. Yang ketiga adalah naive user. Naive user adalah pemakai yang tidak berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, tinggal menjalankan satu menu dan memilih proses yang telah ada atau telah dibuat sebelumnya oleh programmer. Atau juga ini bisa disebut adalah aplikasi yang sudah jadi atau sudah umum lah. Yang keempat adalah spesialis user, adalah pemakai khusus yang menuliskan aplikasi database tidak dalam kerangka dan processing yang tradisional. Aplikasi tersebut diantaranya adalah computer aided design system, knowledge base, expert system, sistem yang menyimpan data dalam bentuk data yang kompleks, misalnya data grafik,
data audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Pemawikan Adi Kusuma NIM 2019-53151. Di sini saya akan materi tentang konsep database relasional. Database relasional adalah pada model relasional, basis data akan disebar atau dipilah-pilah ke dalam berbagai tabel dua dimensi. Setiap tabel selalu terdiri atas lajur mendatar yang disebut baris data atau row atau record, dan lajur vertikal yang biasa disebut dengan kolom atau file. Keuntungan database relasional yang pertama adalah bentuknya sederhana, yang kedua mudah melakukan berbagai operasi data. Istilah dalam database relasional yang pertama adalah relasi. Relasi adalah sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Entitas adalah individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dengan yang lainnya. Yang kedua adalah atribut. Atribut adalah kolom pada sebuah relasi. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut. Penentuan atau pemilihan atribut-atribut yang relevan bagi sebuah entitas merupakan hal penting dalam pembentukan model data. Yang ketiga adalah tabel atau record. Tabel adalah baris pada sebuah relasi atau kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Satu record mewakili satu data atau informasi tentang seseorang, misalnya adalah NPM, nama mahasiswa, alamat, kota, dan sebagainya. Yang keempat adalah domain. Domain adalah kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Yang kelima adalah derajat adalah degree. Degree adalah jumlah atribut dalam sebuah relasi. Yang keenam adalah cardinality. Cardinality adalah jumlah tabel dalam sebuah relasi. Contohnya sebagai berikut. Atributnya adalah NPM, nama, alamat. Relasinya ini dari NPM ke bawah. Barisnya seperti Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Bogor. Domainnya adalah dari isi data dari NPM, nama, dan alamat. Relational key. Yang pertama adalah super key. Satu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tabel di dalam relasi. Yang kedua adalah candidate key. Suatu atribut atau satu set minimal atribut yang mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik dari entitas. Atribut di dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik. Yang ketiga adalah primary key. Merupakan satu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak hanya mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik, tetapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. Candidate key yang dipilih untuk mengidentifikasikan tabel secara unik dalam relasi. Setiap kunci candidate key punya peluang menjadi primary key, tetapi sebaiknya dipilih satu saja yang
dapat mewakili secara menyeluruh terhadap entitas yang ada. Yang keempat adalah alternate key, merupakan kandidat key yang tidak dipakai atau tidak dipilih sebagai primary key atau alternatif. Yang kelima adalah foreign key atau kunci temu, atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Kunci tamu ditempatkan pada entitas anak dan sama dengan primary key untuk direlasikan. Contohnya adalah npm sebagai primary key, nama sebagai alternate key, npm nama alamat sebagai candidate key dari tabel mahasiswa. Relational integrity rules. Yang pertama adalah null. Nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris atau tabel tersebut. Nilai konstanta null digunakan untuk menyatakan atau mengisi atribut-atribut yang nilainya memang belum siap atau tidak ada. Yang kedua adalah entity integrity. Tidak ada satu komponen primary key yang bernilai nol. Yang ketiga adalah relational integrity. Suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Bahasa database relasional menggunakan bahasa query. Pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Bahasa query atau query language lebih ditekankan pada aspek pencarian data dari dalam tabel. Aspek pencarian ini sedemikian penting karena merupakan inti dari upaya untuk pengelolaan data. Contohnya adalah Microsoft SQL Server. Yang kedua adalah Oracle. Yang ketiga adalah Microsoft Access. Model data relationship. Model data, kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik atau makna data, dan batasan data. Model keterhubungan entitas atau Entity Relationship Model merupakan model data yang paling populer digunakan dalam perancangan basis data. Entity Relationship Model atau IR model. Model Entity Relationship. Semesta data yang ada diterjemahkan atau ditransformasikan dengan memanfaatkan sejumlah perangkat konseptual menjadi sebuah diagram data yang umumnya disebut sebagai diagram Entity Relationship atau diagram IR atau IRD. Komponen utama pembentuk model entity relationship yaitu pertama adalah entitas atau entity, yang kedua adalah relasi atau relation, entitas dan himpunan entitas. Entitas merupakan individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup yang sama membentuk sebuah himpunan entitas atau entity set. Entitas menunjuk pada individu suatu objek, sedangkan himpunan entitas menunjuk pada rumpun atau famili dari individu tersebut. Penyebutan himpunan entitas ini seringkali digantikan dengan sebutan entitas saja. Contohnya, semua motor atau motor saja, dengan entitas motor Honda, motor Yamaha, motor Suzuki, dan sebagainya. Semua mobil atau mobil saja, dengan entitas mobil Suzuki, mobil Toyota, mobil Honda, dan sebagainya. Semua
mata kuliah atau mata kuliah saja dengan entitas sistem basis data, algoritma struktur data, logika matematika, dan sebagainya. Himpunan entitas mahasiswa dan himpunan entitas mata kuliah. Berikut adalah gambar himpunan entitas mahasiswa yang terdiri dari tabel NIM, tabel nama MHS, tabel alamat MHS, tabel tanggal lahir. Dan adalah himpunan entitas mata kuliah yang terdiri dari tabel kode kuliah dan nama kuliah. Untuk menjelaskan hubungan apa yang terjadi di antara kedua himpunan entitas tersebut, kita dapat memberi nama himpunan relasi mempelajari atau himpunan relasi belajar. Kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Contohnya adalah entitas dari tabel A sama tabel B saling berelasi. Diagram entity relationship atau diagram IR. Diagramnya seperti sepersegi panjang, ini menyatakan himpunan entitas. Diagram yang berbentuk lingkaran atau elip menyatakan atribut yang berfungsi sebagai key di garis bawahi. Himpunan yang ketiga adalah belah ketupat yang berbentuk seperti belah ketupat yang menyatakan sebagai himpunan relasi. Yang keempat adalah diagram yang menggambarkan garis sebagai penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atributnya. Contoh IRD. Himpunan dosen yang terdiri dari variabel nama dosen, alamat dosen, dan himpunan relasi yang berisi variabel nama dosen dan kode jurusan. Yang ketiga adalah entitas jurusan yang terdiri dari variabel kode jurusan dan nama jurusan. Tahapan pembuatan diagram IR. Tahap yang pertama adalah tahap pembuatan diagram IR atau preliminary design. Mendapatkan sebuah rancangan basis data minimal yang dapat mengakomodasi kebutuhan penyimpanan data terhadap sistem yang sedang kita tinjau. Yang kedua adalah tahap optimasi diagram IR atau final design. Melakukan koreksi terhadap hasil tahap pertama. Bentuk-bentuk koreksi yang terjadi bisa berupa pendekomposisian himpunan entitas, penggabungan himpunan entitas, pengubahan derajat relasi, penambahan relasi baru, hingga perubahan atau penambahan dan pengurangan atribut-atribut untuk masing-masing entitas dan relasi. Langkah teknis tahap pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat, menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta for key-nya, menentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Derajat minimum relasi.
Derajat atau kardinalitas relasi minimum merupakan hubungan atau korespondensi minimum yang boleh terjadi antara himpunan entitas yang satu terhadap himpunan entitas yang lain. Seperti seorang anak dapat belajar beberapa jenis sepeda atau juga belum belajar sepeda satupun. Setiap sepeda dapat dipelajari oleh banyak anak, tapi bisa saja ada sepeda yang belum pernah dipelajari oleh satupun anak. Contoh kamus data. Anak yang variabelnya yang terdiri dari nama anak, alamat, nomor telepon. Tabel sepeda yang terdiri dari nomor sepeda, jenis sepeda, tahap. Yang ketiga adalah tabel entitas bengkel, ide pelatih, nama pelatih, alamat. Yang keempat adalah belajar yang terdiri dari variabel nomor sepeda, hasil. Bimbingan yang terdiri dari nomor sepeda, ide pelatih, waktu, dan tempat. Sekian dari saya. Bila ada salah data yang tidak disengaja, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.